Suara manusia yang kita dengar adalah hasil dari getaran pita suara yang ada dalam tubuh kita melalui perantara udara. Gitar yang dipetik juga akan menghasilkan bunyi hasil dari getaran senar-senar yang dipetik sehingga menghasilkan nada-nada yang indah. Begitupun juga jam atau pendulum ini jika bergerak bolak-balik akan menimbulkan getaran juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas bersama-sama konsep getaran. Apa sih yang dinamakan getaran? Coba perhatikan gerakan pendulum ini. Bolak-balik, bolak-balik, dan juga pegas ini. Begitu terus, gerakan bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik ini dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Yang menjadi titik setimbang di gambar ini adalah pada titik B. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung satu getaran. Jika dimulai dari A, maka akan kembali ke A. Coba perhatikan. Dari A ke B, ke C, kemudian ke B, dan kembali lagi ke A. Kalau misalnya dari B, kemudian kita lanjutkan ke C, ke B, kemudian ke A, dan kembali lagi ke B. Begitu juga jika dimulai dari C, maka rinciannya adalah C, ke B, ke A, ke B, dan kembali lagi ke C. Nah, bagaimana kalau menghitung setengah getaran? Kalau setengah getaran berarti gerakannya bolak saja, tidak pakai balik. Misalnya dari A kemudian ke B dan ke C. Kalau misalnya dimulai dari C kemudian ke B dan ke A, itu adalah setengah getaran. Kalau kalian sudah tahu bahwa A ke C itu setengah getaran, maka A ke B itu berapa ya? Betul, A ke B adalah seperempat getaran. Begitu juga dengan B ke C juga seperempat getaran. C ke B juga seperempat getaran, dan B ke A juga seperempat getaran. Nah, bagaimana kalau kita mengukur pakai penggaris dari titik setimbang? Misalnya dari B ke A atau dari B ke C. Nah, yang kita ukur ini adalah yang dinamakan amplitudo. Jadi, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Karena B adalah titik setimbang, maka amplitudo adalah jarak dari B ke A atau dari B ke C. Selain amplitudo, ada juga besaran periode. Periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran. Ini periodenya berapa ya? Periode disimbolkan dengan T besar. Secara matematis, periode ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar periode, satuannya sekon. T kecil sama dengan waktu, satuannya sekon. Dan N itu sama dengan banyaknya getaran atau jumlah getaran. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat, Ibu tulis secara singkat titin. Selain periode, ada juga besaran frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Dalam satu sekon ini banyaknya getaran berapa ya? Nah, kira-kira anak ini memikirkan apa ya? Ya betul, dia memikirkan frekuensi. Secara matematis, frekuensi ditulis
F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi, satuannya hertz. N adalah banyaknya getaran atau jumlah getaran. T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, untuk memudahkan kalian, Ibu kasih istilah fanta. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka hubungannya bisa ditulis dengan T sama dengan 1 dibagi F atau F sama dengan 1 dibagi T. Nah, sekarang anak-anak kita latihan soal ya. Sebuah ayunan sederhana bergetar sebanyak 200 kali dalam waktu 50 sekon. Berapa A. frekuensi ayunan? B. berapa periode ayunan tersebut? Nah, kita jawab. Yang pertama, kita harus mengetahui ada apa saja di dalam soal itu. Nah, diketahui jumlah getaran atau N-nya yaitu 200 kali. Waktu getaran atau T-nya sama dengan 50 sekon. Yang pertama yang ditanyakan adalah frekuensinya berapa. Nah, A sama dengan F-nya berapa. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu kasih istilah kalau frekuensi adalah fanta. Frekuensi atau F sama dengan N dibagi T. Kita tahu N-nya berapa? N-nya 200, T-nya berapa? 50. Maka 200 dibagi 50 sama dengan 4. Maka frekuensinya adalah 4 Hz. Pertanyaan yang kedua yaitu periodenya berapa? Nah, kita tahu bahwa periode adalah T dibagi N atau istilahnya titin. Nah, T-nya berapa T-nya? Waktunya adalah 50. N-nya berapa? N-nya 200. Maka 50 dibagi 200 didapatkan bahwa periode adalah besarnya 0,25 sekon. Oke anak-anak, sangat mudah ya. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami konsep getaran. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum.